Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Putri Yuwa, channel yang dimana akan menceritakan kisah-kisah tentang horor. Kali ini aku bakalan nyeritain kisah horor yang berjudul Gondomayin, yang aku dapetin dari salah satu akun Twitternya @ceritasiska. Oh ya, sesudah mendengarkan cerita ini jangan lupa untuk mampir dulu di akun Twitternya @ceritasiska. Karena di sana itu banyak banget cerita-cerita horor yang lebih serem dan lebih seru lainnya. Dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini kalau kalian suka cerita horor. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Lastri hanya bisa menangis terseduh-seduh lantaran melihat anak semata wayangnya sakit tanpa diketahui apa penyebabnya. Sudah berobat ke sana kemari, namun tidak ada hasil. Punggung anaknya semakin hari semakin besar borok kulitnya. Tak hanya itu, bau menyengat dari kemaluannya semakin hari semakin menjadi-jadi. Banyak tetangga yang berniat ingin melihat kondisi Erlangga seperti apa saat ini. Namun, karena bau itu, mereka semua kemudian urung untuk masuk. Tidak tahan dengan bau menyengat itu, Lastri dan Pak Joko sudah melakukan berbagai macam upaya untuk menyembuhkan penyakit yang diderita Erlangga. Tetapi sampai saat ini belum juga menemukan hasil sama sekali. Pak ngapunten, saya ada perlu sebentar, ucap Wiono. Wiono adalah salah satu tetangganya yang sungguh sangat peduli kepada keluarga Pak Joko. Dia sangat iba sekali dengan kondisi Erlangga yang memang sudah diduga terkena kiriman santet. Namun, Pak Joko dan Lastri tidak percaya dengan semua itu. Mungkin saat ini keluarganya sedang diuji dengan sakit yang sungguh luar biasa ini. Ada apa Pak Wi? Tumben serius sekali, ucap Pak Joko. Pak Wiono saat itu dengan santai melihat wajah Pak Joko yang terlihat pucat sekali. Timbul rasa memurungkan niat untuk membicarakan penyakit Erlangga saat itu. Tetapi jika tidak dibicarakan, Pak Wiono sangat kasihan sekali dengan sakit yang diderita oleh anak Pak Joko itu. Erlangga adalah pemuda yang baik, sopan, dan juga jarang sekali memiliki musuh. Lantaran ia anak yang santun, warga dan tetangga sungguh tidak menyangka bahwa akan terjadi musibah seperti ini kepada pemuda baik seperti dia. Begini Pak, saya ingin membantu Pak Joko untuk musibah yang dialami oleh Erlangga. Saya mengenal salah satu orang yang memang paham dengan penyakit seperti yang diderita oleh Erlangga. Mungkin Bapak berkenan dan mau saya ajak sowan ke rumah beliau, ucap Pak Wiono. Pak Joko hanya bisa menghela nafas panjang. Tidak ingin sekali hal seperti ini. Tetapi ini adalah bagian perjalanan hidup. Tidak mengerti baik atau buruk, salah atau benar, pasti Allah akan memberikan musibah kepada setiap makhluknya yang mampu melewatinya. Baik Pak, mungkin saran dari Pak Wiono akan saya pertimbangkan. Saya akan bicara dulu dengan ibu. Jika nanti berkenan, insya Allah segera saya kabari Pak, ucap Pak Joko. Pak Wiono kemudian berpamitan. Namun terdengar suara teriakan yang sangat kencang dari arah kamar Erlangga. Ternyata Erlangga sudah berdiri di samping jendela dengan wajah tertunduk. Namun saat memegang pundak Erlangga, tiba-tiba sang anak mencekik leher Pak Joko dengan cekikan yang sangat luar biasa. Erlangga tertawa dengan ekspresi yang sungguh sangat menakutkan sekali. Pak Wiono yang melihat Pak Joko dicekik segera memegang tangan Erlangga dan membantu melepas cekikannya. Namun, upaya itu tidak berhasil. Pak Wiono terpental jauh setelah didorong oleh Erlangga saat itu. Sungguh sangat menakutkan sekali wajah Erlangga. Cairan merah berbau bangkai keluar dari mulutnya terus-menerus. Karena takut Pak Joko mati, Pak Wiono segera berlari ke arah luar dan meminta tolong kepada tetangga terdekat. Hingga akhirnya Erlangga berhenti saat salah satu tetangganya mengumandangkan azan. Erlangga kemudian jatuh dan tak sadarkan diri lagi. Di ruang tamu, Pak Joko dan Lastri berpikir dengan serius. Semakin hari semakin aneh sekali tingkah laku sang anak. Pak Joko sampai tidak bisa menghilangkan ingatan akan Erlangga yang berdiri dan mengeluarkan cairan dari kemaluannya. Cairan itu bercampur dengan belatung. Apakah anakku benar-benar disantet Pak Wi? Tanya Pak Joko.
Lastri yang mendengar pertanyaan sang suami akhirnya menangis sejadi-jadinya. Lastri kemudian merangkul pundak Pak Joko. Ya Allah Pak, apa salah yang kita perbuat hingga ada yang tega melakukan hal seperti ini kepada anak kita? Ucap Lastri. Bu, Bapak sudah mencoba mengingat apa salah Bapak dan apa saja yang terjadi beberapa waktu terakhir ini. Tetapi Bapak tidak mengingat ada yang masalah, Bu. Ucap Pak Joko. Air mata berlinang. Pak Joko dan Bu Lastri menangis sejadi-jadinya. Pak Wiono yang saat itu menyaksikan mereka seperti itu menjadi iba. Sungguh sangat kasihan sekali karena anak semata wayangnya diberi sakit seperti ini. Baik Pak, saya dan Bu Lastri bersedia datang kepada seseorang yang Bapak Wiono maksud saat itu. Semoga kami diberi jawaban akan masalah yang kami hadapi ini. Beberapa hari kemudian, Pak Joko dan Pak Wiono pergi ke rumah salah seorang yang memang paham soal penyakit sang anak. Pak Wi, siapa nama orang yang Bapak maksud? Dan di mana rumahnya? Tanya Pak Joko. Pak Wiono menghela nafas panjang. Ada sesuatu yang sungguh mengganggu pikirannya. Pak Joko, beliau biasa dipanggil Anom. Beliau tinggal di sebuah desa yang jauh sekali dengan kota. Kita bergegas ke sana karena jika hujan, salah satu jembatan penghubung ke desanya itu biasanya kena banjir dan tidak bisa dilewati. Nah, kemungkinan terakhir kalau kita sampai sore di sana, beliau takutnya masih cari rumput untuk pakan ternaknya. Belum tahu juga pulang atau tidur di gubuk kayu, ucap Pak Wiono. Pak Joko terdiam. Sepertinya tujuannya hari ini adalah sebuah desa yang berada di pelosok. Pak, kalau begitu kita pakai mobil milik Erlangga saja. Dia punya jeep, mungkin bisa sesuai jika dengan jalanan di sana, ucap Pak Joko. Namun, tatapan Pak Wiono sedikit ragu-ragu karena dia sendiri tidak mengerti kendaraan apa yang pantas untuk datang ke desa tersebut. Ngapunten Pak, saya dulu ke sana habis turun dari bus. Dari Gapura sampai desa itu jalan kaki, ucap Pak Wiono. Pak Joko yang mendengar hal itu hanya bisa bernafas panjang dan menggaruk kepalanya. Rupanya mereka berdua memang orang kota yang tidak mengerti harus bagaimana setelah mengetahui jalanan di desa itu. Akhirnya Pak Joko dan Pak Wiono berangkat dengan mobil milik Erlangga. Di jalan Pak Joko seperti mendengar panggilan dari atas mobilnya. Sehingga di tengah perjalanan, Pak Joko berhenti dan mengecek ada apa di atas mobil itu. Namun saat melihat dan dicek, tidak ada apa-apa di luar sana. Ada apa Pak? Ucap Pak Wiono. Pak Joko dengan aneh melihat atap mobil milik Erlangga itu. Jelas sekali tadi terdengar suara perempuan memanggil-manggil nama anaknya. Sepertinya saya salah dengar Pak. Tadi ada yang manggil-manggil nama anak saya dari arah atas ini, ucap Pak Joko. Pak Wiono yang ikut heran juga melihat ke arah atap. Saya kira saya saja Pak yang mendengar suara itu, ucap Pak Wiono. Akhirnya mereka berdua saling pandang dan segera bergegas berjalan ke rumah Anom. Mereka sudah sampai di gapura desa. Sungguh pemandangan yang baru bagi Pak Joko, melihat gapura desa yang sudah berlumut dan hampir tak terlihat nama desanya. Pak Wi, sudah berapa lama Bapak enggak ke desa ini? Tanya Pak Joko. Pak Wiono tertawa dan melihat wajah Pak Joko. Saya kesini 10 tahun yang lalu Pak. Cuma bedanya nama desanya masih bisa dibaca. Sekarang nama desanya enggak terlihat. Seharusnya nama desanya Selo, ucap Pak Wiono. Pak Joko melihat ke kanan dan ke kiri. Sungguh masih ada suasana desa yang masih tidak tersentuh kemajuan zaman. Jalanan juga masih semi makadam. Masih banyak jalan yang berlobang dan berbatu. Dari sini berapa kilo lagi Pak? Tanya Pak Joko. Insya Allah kurang lebih 10 kilometer lagi Pak. Pokoknya kalau sudah sampai jembatan itu sudah dekat sama desa, ucap Pak Wiono. Akhirnya tanpa pikir panjang, Pak Joko segera menambah laju kecepatan mobilnya. Namun ketika melaju, Pak Joko terkena lubang jalan yang cukup dalam, hingga membuat dia dan Pak Wiono yang duduk memantul ke atas. Pak Wiono dengan senyum yang lebar melihat Pak Joko dan berkata, "Pelan-pelan Pak, insya Allah
kita segera sampai kok. Perjalanan mereka telah sampai di salah satu jembatan panjang. Jembatan yang dialiri dengan sungai yang sangat deras di bawah. Dari jauh, terlihat jembatan itu adalah jembatan yang sudah ada berpuluh-puluh tahun lamanya. Pak Wi, mobilnya kira-kira masuk nggak ya? Misal lewat jembatan itu? Tanya Pak Joko. Pak Wiono terdiam dan mengamati di depan. Kemudian dia turun dan memastikan apakah bisa mobil Pak Joko lewat di jembatan itu. Bisa Pak, tapi pelan-pelan ya, takutnya bablas. Hehe. Ucap Pak Wiono. Beliau tidak masuk ke dalam mobil. Beliau memandu Pak Joko dari depan agar mobil aman berjalan di jembatan itu. Maklum saja kalau khawatir jembatan itu tidak memiliki pembatasan di kanan kirinya. Setelah selesai melewati jembatan itu, mereka segera berjalan menuju rumah Anom. Terlihat rumah penduduk yang masih terbuat dari anyaman bambu. Banyak warga yang melakukan aktivitas seperti memberi makan ternak, menyapu halaman dan juga menginang. Bahkan ada juga beberapa warga yang menatap mereka dengan tatapan yang sedikit aneh dan penasaran. Pak Joko dan Pak Wiono juga paham. Mungkin karena mereka jarang melihat ada mobil yang masuk desa mereka. Hingga tiba di sebuah rumah yang sangat lebar sekali halamannya. Terlihat seseorang memakai baju putih sedang mengambil gabah dan menjemurnya. Itu Mas, yang sedang jemur gabah, itu Anom, ucap Pak Wiono. Pak Joko yang melihat Anom saat itu merasakan tarikan yang luar biasa dalam hatinya. Seolah-olah Anom itu sudah mengerti dan tahu dengan kedatangan mereka di sini. Assalamualaikum Anom, ucap Pak Wiono. Anom yang mendengar suara Wiono kemudian tersenyum dan langsung mengajaknya ke dalam rumah. Ayo mari masuk, sudah saya siapkan kopi hangat di sana, ucap Anom. Pak Joko terkejut, lantaran dia dan Pak Wiono tidak memberitahu kalau akan datang mengunjunginya. Pak Joko kemudian melihat ke arah Pak Wiono, namun Pak Wiono hanya mengangguk dan mempersilahkan Pak Joko untuk duduk dan meminum kopi yang sudah disediakan di meja. Pak Wiono dan Pak Joko kemudian langsung meminumnya. Rasanya nikmat sekali, namun kopi milik Pak Wiono sedikit kecut. Beda dengan kopi milik Pak Joko, rasanya manis dan berbau bunga. Ini kopi apa Pak? Belum pernah saya merasakan kopi senikmat ini, ucap Pak Joko. Pak Wiono yang mendengar kopi milik Pak Joko enak hanya bisa heran. Anom yang saat itu memandangi mereka berdua hanya bisa diam dan kemudian meminum kopi miliknya. Wi, coba kamu minum kopi milik Pak Joko ini. Kamu ceritakan bagaimana rasanya, ucap Anom. Pak Wiono yang mendengar perintah Anom segera meminumnya. Dan semburan dari mulut Pak Wiono tak bisa ditahan. Astagfirullah, kopi apa ini kok enak Pak Joko? Rasanya gak karuan, asin, kecut, gak enak, ucap Pak Wiono. Pak Joko hanya bisa terdiam dan heran dengan Pak Wiono setelah meminum kopi miliknya. Perasaan kopi itu memang enak dan tidak ada keluhan yang aneh-aneh dengan rasanya. Yang dipegang oleh Pak Joko itu adalah kopi cawisan. Kalau yang meminum bangsa alusan, pasti rasanya enak. Tetapi kalau yang meminum itu manusia, rasanya nggak karu-karuan, gak enak, ucap Anom. Pak Joko kaget dan menatap ke arah Pak Wiono. Pak Wiono kemudian mendekati Anom dan menjelaskan kejadian yang sesungguhnya terjadi, hingga dirinya dan Pak Joko datang jauh-jauh ke rumah Anom. Nom, sebenarnya anak Pak Joko ini yang sakit, bukan beliau, ucap Pak Wiono. Anom hanya diam dan tidak membalas ucapan Wiono. Pak Joko juga ikut terdiam dan melihat Anom dengan wajah yang serius. Saya tahu kalau anaknya yang sakit. Bahkan santet yang dikirim kepada keluarganya juga bisa saya lihat. Meskipun sang anak yang mengalami musibah seperti penyakit aneh itu, tidak menutup kemungkinan Pak Joko dan istrinya juga kena imbasnya juga. Mungkin setelah anaknya, target selanjutnya adalah Pak Joko dan istrinya. Jangan dianggap remeh. Banyak memang manusia di luar sana sudah buta hatinya. Apapun halal dilakukan. Bahkan membunuh orang juga halal baginya. Karena selain buta mata, dia juga buta hati, jelas Anom. Kamu Wi, tolong ambil kain yang ada di dalam, di atas meja. Terus tutup mobil itu dengan kain itu.
Kita lihat apa saja yang sudah ditaruh di dalam mobil yang dibawa itu. Perantara santet itu masuk ke dalam keluarga Pak Joko, ucap Anom. Pak Wiono kemudian dengan cepat mengambil kain itu, kemudian menutup mobil itu dengan kain itu dibantu dengan Pak Joko. Anom mengitari mobil itu dengan membaca durmo seperti ini. Yang yomo sangkomo mulih, tutur atur karso tinggal asal muasal iro. Sangking sehate jabang bayine Erlangga, yang mahkuto sekti, sujud anglop ing cipto tinggal. Kulo nyuwun sehate menungso asmone Erlangga kalian keluargane, yang amangku tirto, tumelung ing tatanan raga lan sukma, jagat bumi lan sekabehane, iso nulung sukma lan raga Erlangga, mugi paring sehat lan urip sampurna. Yang sang hyaning cahya, utus kautus lelakuning urip, aku lan raga nyuwun pangudha ingkang ikhlas kula nulung Erlangga lan keluargane. Setelah Anom membaca durma itu, kemudian kain itu terjatuh dengan sendirinya ke tanah. Anom kemudian mengambil kain itu dan kemudian membalikannya. Sungguh sangat mustahil sekali lantaran terdapat sebuah kertas yang penuh dengan tanah liat serta lusuh sekali berada di dalam kain itu. Anom kemudian membukanya dan terdapat foto Erlangga di dalam kertas itu. Anom yang tahu kemudian mendekat ke arah Pak Joko. Sudah berapa lama anakmu sakit? Tanya Anom. Pak Joko kemudian mengingat beberapa lama Erlangga sudah sakit dan tertidur di atas ranjang. Sudah 38 hari Nom, ucap Pak Joko. Anom tertunduk dan kemudian memegang pundak Pak Joko. Waktumu tinggal 2 hari lagi. Santet ini adalah santet gundu mayit. Cara kerjanya 40 hari, target harus tewas. Segeralah pulang, bawa kain ini. Segera selamatkan anakmu. Balut kain ini kepada seluruh tubuh anakmu dan bacakan durmo yang sudah aku tulis ini. Keluarkan jin kolopati yang berada di dalam tubuhnya. Waktumu hanya 2 hari. Semoga Allah memberimu jalan dan diselamatkan dari hal-hal bersifat syirik, ucap Anom. Pak Joko kemudian segera berpamit dan bergegas pulang. Namun saat menyalakan mobil, hujan kemudian datang. Pak Wiono yang saat itu ikut terburu-buru hanya bisa terdiam dan melihat ke atas. Dia menatap Pak Joko, seolah mengisyaratkan bahwa segera jalan dan menyeberang jembatan. Pak Joko menoleh ke arah Anom dan berpamit. Anom mengangguk dan kemudian melambaikan tangan. Pak Joko tancap gas dan mempercepat laju mobilnya agar segera sampai di jembatan. Sesampainya di jembatan, air sungai sudah terlihat hampir naik. Pak Wiono yang saat itu panik hanya bisa bingung, karena saat itu tidak memungkinkan beliau turun untuk memandu mobil Pak Joko di depan. Bismillah ya Allah, ayo Pak Wi, insya Allah kita diberi selamat oleh Allah dan bisa menyeberang. Kamu pegangan yang erat, ucap Pak Joko. Pak Wiono hanya bisa terdiam dan memegang pegangan tangan yang berada di atasnya. Pak Joko kemudian tancap gas. Dia yakin bahwa mobilnya akan baik-baik saja. Saat tancap gas, Pak Wiono menutup mata. Rasa takut dan khawatir saat itu sungguh menyelimuti dadanya. Ternyata, berkat keyakinan Pak Joko, mobil bisa melewati jembatan dengan selamat. Akhirnya, keduanya merasa lega. Namun sungguh di luar dugaan, saat melajukan mobilnya, Pak Joko dari kejauhan melihat sesuatu yang tak terduga. Namun hanya dirinya saja yang melihatnya. Ada 3 pocong berwarna hitam yang sedang menghalangi jalannya. Pak Wi, kita lanjut atau tidak? Tanya Pak Joko. Pak Wiono yang penasaran dengan perkataan Pak Joko dan hanya bisa melihat ke depan dan mencari-cari ada apa di sana. Sampai Pak Joko bilang seperti itu. Mendengar perkataan Pak Wiono, Pak Joko sedikit ganjal. Mungkin sosok di depan itu memang hanya muncul di depan matanya saja, agar bisa menghalangi jalannya, menyelamatkan sang anak. Hingga tanpa berpikir panjang, Pak Joko kemudian tancap gas dan menerobos 3 sosok pocong yang menghalanginya tadi. Perjalanan Pak Joko dan Pak Wiono lancar sampai rumah. Sesampainya di rumah, Pak Joko dibuat terkejut dengan warga dan tetangga yang sudah mendirikan tenda dan juga menata kursi di halaman rumahnya.
Pak Wiono dengan ketakutan yang luar biasa hanya bisa turun dan melongo dengan apa yang dilakukan warga itu di rumah Pak Joko. Pak Joko yang melihat hal itu segera berlari dan masuk ke dalam rumah. Terlihat sang istri yang sedang menangis di bawah ranjang tempat Erlangga terbujur kaku. Sekujur tubuhnya membiru dan matanya putih. Memang, tubuhnya sudah terlihat seperti mayat. Bau menyengat dari punggung dan kemaluan sang anak sungguh tidak bisa ditutupi lagi. Bu, apa-apaan ini? Kok kira Erlangga sudah mati? Dia butuh pertolongan, Bu. Jangan gegabah kamu jadi orang, ucap Pak Joko marah. Pak Wiono hanya bisa menahan Pak Joko agar tidak tersulut emosi dengan tindakan warga yang sudah menganggap anaknya akan mati. Erlangga sudah tidak bisa ditolong, Pak. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dalam tubuh anak kita, ucap sang istri. Aku sudah bawa solusi. Ayo, bantu aku biar Erlangga kembali, ucap Pak Joko. Sang istri kemudian terdiam dan wajahnya yang awalnya sudah putus asa menjadi semangat lagi karena sang suami sudah menemukan solusi untuk anak semata wayangnya bisa kembali. Bantu aku, Bu. Kamu balut tubuh Erlangga dengan kain ini. Setelah itu, akan aku bacakan durma yang sudah dititipkan oleh Anom kepadaku, ucap Pak Joko. Segeralah Bu Lastri dan juga Pak Wiono membalut tubuh Erlangga yang sudah seperti mayat itu. Bau yang sungguh luar biasa menyengat dari tubuhnya tercium sampai keluar. Warga yang mencium bau itu kemudian urung untuk berlama-lama di rumah Pak Joko. Mereka memilih pulang daripada berlama-lama di sana. Bahkan, ada yang sampai muntah di lokasi. Pak Joko menutup pintu. Setelah tubuh Erlangga dibalut kain pemberian Anom, Pak Joko kemudian mengitari tubuh Erlangga dan membaca durma itu sampai selesai. Tiba-tiba, kain pada bagian wajah sobek dan terlihat mulut Erlangga yang tersenyum. Bu, copotan kain iki, aku gak iso bernafas, Bu, ucap Erlangga. Sang ibu yang mendengar suara itu kemudian berlari, namun langkah kakinya dicegah oleh Pak Wiono dan juga Pak Joko. Jangan, Bu, itu tipu daya jin Kolopati agar bisa terus merasuki tubuh Erlangga, ucap Pak Joko. Sang ibu yang mendengar itu hanya bisa pasrah dan menyaksikan sang anak kesakitan lantaran jin yang bersarang dalam tubuhnya. Pak Joko membaca tahap demi tahap Durma Cakrawala dari Anom dan semakin lebar pula sobekan kain pada tubuh Erlangga. Dari dalam terdengar suara Kolopati berkata, "Manungso laknat, rasa isolan lebih saka bangsane awak dhewe. Janjiku siji, bakalan ngrusak anak turune Adam sampai kiamat. Cekel omonganku." Saat selesai dibaca, Pak Joko kemudian mengumandangkan azan di dekat kuping sang anak. Seketika kain itu sobek dan menghilang dengan sendirinya. Saat itu pula terlihat tangan Erlangga bergerak dan kemudian dia terbangun. Wujud dan juga tubuhnya sudah kembali sedia kala. Luka yang ada pada punggung dan kemaluannya hilang seketika. Erlangga kembali dan ia selamat. Erlangga kemudian memeluk sang ayah dan sang ibu, kemudian meminta maaf. Beberapa hari kemudian, suasana kembali seperti sedia kala. Erlangga bisa bekerja kembali dan melakukan rutinitas seperti sedia kala. Bersyukur sekali rasa masih diberi tambah umur oleh Allah dan memperbaiki ibadah kembali. Dia juga berjanji kepada sang ayah bahwa dia ingin sekali datang ke rumah Anom dan juga mengucapkan beribu terima kasih kepada beliau karena sudah mau menolong sang ayah dan keluarganya. Di sela-sela ia melamun di kantornya, salah seorang temannya mengetuk pintu dan masuk ke dalam ruangannya. "Permisi Pak Erlangga," ucap Setia. Erlangga yang mendengar hal itu kemudian segera berdiri dan memeluk sang teman. "Ya Allah Tia, aku masih diberi umur panjang sama Allah, diberi kesehatan oleh Allah untuk bertobat," ucap Erlangga. Setia hanya bisa ikut menangis dan tidak percaya dengan kondisi temannya yang kemarin sudah hampir seperti mayat hidup. "Aku tidak bisa berlama-lama di sini. Mungkin nanti aku mampir ke rumahmu enggak?" Sambil melihat kondisi Om dan Tante, "Aku mau keluar, mau melayat," ucap Setia. Erlangga penasaran karena tidak terdengar berita kematian karyawannya di kantor. "Siapa yang meninggal? Kok aku tidak mendengar ada berita duka?" "Luna enggak? Anak dari Ibu Aila, ingat kan?" ucap Setia. Seketika Erlangga mengingat sesuatu.
hari di mana Bu Aila membawa sang anak dan berusaha menjodohkannya. Namun, ia tolak lantaran Erlangga tidak memiliki rasa dan mencintai Luna. Namun, karena penolakan itu, Bu Aila menjadi sangat marah dan juga merusak beberapa barang kantor. Sejak saat itu, Erlangga jatuh sakit dan tidak mendengar kabar Bu Aila sama sekali. "Sakit apa, Luna? Perasaan dia sehat saja," tanya Erlangga. "Sakitnya sungguh aneh sekali. Sekujur tubuhnya mengelupas dan keluar belatung. Kemudian di bagian kemaluan keluar cairan kuning yang sungguh tidak sedap sekali. Sudah dirawat di rumah sakit namun tidak ada hasil. Sampai dia tidak bisa menahan sakit itu dan dia dinyatakan meninggal dunia pagi tadi," ucap Setia. Dengan cepat Erlangga mengambil kunci mobil dan kemudian ikut Setia ke rumah duka. Di rumah duka, Erlangga menemui Bu Aila yang sedang duduk di pinggir jenazah sang anak. Erlangga mendekatinya dan memulai menyapa Bu Aila. "Turut berduka cita, Ibu. Luna anak yang baik," ucap Erlangga. Bu Aila kemudian menoleh ke arah Erlangga dan kemudian menatap tajam ke wajah Erlangga. "Seharusnya ini tidak terjadi kepada anakku, tetapi lebih tepatnya kepadamu. Kamu pantas mendapatkan semua ini," ucap Bu Aila. Erlangga mengulurkan tangan dan menjabat tangan Bu Aila. "Allah tahu, Bu, mana yang pantas ditolong dan mana yang memang berhak menanggung. Saya benar-benar turut berduka cita," ucap Erlangga. Dia tersenyum dan meninggalkan Bu Aila yang berdiri mematung, melihat Erlangga pergi meninggalkan rumahnya. Selesai. Terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita horor kali ini. Kesimpulannya dari cerita horor yang hari ini saya ceritakan, sehalus apa kita menolak? Kalau orang tersebut tidak suka, maka terjadilah seperti yang dialami oleh Erlangga. Tidak ada yang tahu hati manusia. Tugas kita selalu hati-hati, semoga Allah melindungi kita dari mara bahaya dan setan terkutuk. Dan semoga kita selalu dipanjangkan umur. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.